Apa? Halo Alia, gimana? Abi udah nemuin kamu kan? Pasti Abi seneng banget ya. Palingan ntar lagi juga kalian balikan, ya kan? Iya. Abi udah datang. Dan dia udah tahu kalau Alia masih hidup. Terus? Terus dia pulang. Dia tetap milih Kinanti. Kok gitu? Saya juga gak nyangka. Ternyata segitu besar cinta dia ke Kinanti. Dan sekarang Abi cuma nganggap saya sebagai sahabat. Gak lebih dari itu. Tapi kok Abi bisa gitu ya? Sekarang tugas saya udah selesai. Abi udah tahu siapa saya dan ternyata kita emang gak bisa bersama lagi. Jadi maaf. Kerja sama kita udah selesai. Saya udah gak butuh kamu lagi. Alia, tunggu dulu dong. Kamu jangan panik gitu. Ini kan baru awal-awal. Mungkin Abi tuh shock karena baru ketemu sama kamu lagi. Terus kamu maunya apa? Saya akan bantu kamu untuk yakinin Abi. Pokoknya secepatnya. Saya akan bikin kamu balikan lagi sama Abi. Bagaimanapun caranya. Ya udah terserah. Tapi kalau ini semua gak berhasil lagi, ya kerja sama kita akan berakhir. Tapi gimana ya caranya? Biar Alia sama Abi balikan lagi. Jadi penasaran gimana kabar mereka. Kinan gak ada kabar. Amanda apa lagi? Kenapa David harus telepon sekarang? Aku harus ngomong apa ke David soal Abi? Apa aku harus cerita kalau sekarang Abi hanya anggap aku sebagai sahabat? Apa aku juga harus cerita kalau Abi akhirnya tetap milih bersama Kinan di depan muka aku sendiri? Enggak, Fit. Aku gak bisa ke telepon kamu.
Kayaknya Amanda udah benar-benar nggak mau diganggu. Mungkin dia memang udah bersatu sama Tuhan kita. Ya, mungkin ini udah saatnya untuk menjauh dari dia. Silakan, Pak. Bagaimana kondisinya sekarang, Dok? 60% kondisi pasien sudah membaik, tapi belum bisa dikatakan stabil karena kami harus melakukan observasi lebih lanjut. Baik, tolong dipantau terus kondisinya, Dok. Dan kalau ada kemajuan, segera kabari kami. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari. Gue harus cari cara nih, biar gue nggak cepet-cepet sembuh, biar gue nggak cepet-cepet dimasukin penjara itu lagi. Tapi gimana ya? Lagian mama kemana sih? Om Abi juga, kok nggak ada yang ngasih kabar? Pokoknya abis ini gue nggak mau masuk ke penjara lagi. Gue nggak mau nanti digebukin lagi di sana. Gue takut. Pokoknya gue mau pulang. Mas Abi. Mas. Saya lagi nggak mau diganggu. Tapi Mas Abi. Mas Abi kenapa sih sampai segitunya ke aku? Enggak. Aku nggak boleh nyerah. Oma juga bilang aku sebagai istri berhak untuk mempertahankan rumah tangga aku. Enggak, aku nggak boleh nyerah. Mas Abi harus dengerin penjelasan dari aku dulu. Mas Abi, tolong dengerin penjelasan saya dulu, Mas. Mas. Abi, Oma tidak akan ikut campur apapun keputusan yang mau kamu ambil. Tapi sebagai seorang suami, seharusnya kamu bersikap bijak dan adil. Jadi sebaiknya kamu mau mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh istri kamu. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi seorang suami yang egois. Bicarakan baik-baik. Ayo cepet ngomong. Sebelumnya saya meminta maaf sama Mas Abi. Kalau saya udah bikin Mas Abi marah dan kecewa atas sikap saya. Tapi jujur, saya udah berusaha untuk ngasih tahu Mas Abi soal Alia. Saat itu, saat saya tiba-tiba pergi dari rumah. Dan Mas Abi menemukan saya di rumah sakit karena saya keserempet motor. Kinan.
Sebenarnya saat itu saya udah nulis surat untuk Mas Abi. Maaf, saya harus kasih tahu semua ini lewat surat. Karena saya nggak sanggup menatap mata Mas Abi dan memberitahu Mas Abi semua ini. Di surat itu saya menjelaskan semua tentang Alia. Dan saya juga bilang, kalau Mas Abi memilih saya akan tunggu Mas Abi di jembatan cinta. Tapi kalau Mas Abi milih Alia, saya ikhlas. Saya akan pergi ninggalin Mas Abi saat itu. Saya juga udah bilang semua ini ke Amanda. Dan Amanda juga menunggu Mas Abi di rumah sakit. Tapi kalau setelah Mas Abi baca surat itu, dan dia nyari kamu, itu tandanya dia milih kamu. Dan saya akan pergi. Saya pikir waktu itu Mas Abi gak datang ke jembatan cinta karena Mas Abi milih Alia. Tapi ternyata saya salah. Ternyata Mas Abi belum baca surat itu. Karena surat itu hilang gak tahu kemana. Saya minta maaf, Mas. Jadi kamu udah berusaha untuk kasih tahu saya soal ini? Iya, Mas. Terus kalau saya nggak baca surat itu, kenapa kamu nggak kasih tahu saya secara langsung? Kenapa sekarang kamu seolah-olah kayak nggak ada apa-apa? Cukup. Saya nggak butuh penjelasan apapun lagi hari ini. Saya rasa sementara waktu kita pisah kamar dulu. Saya perlu waktu untuk menenangin diri saya. Tapi kenapa sampai harus pisah kamar, Mas? Saya nggak tahu caranya berhadapan sama kamu dalam kondisi seperti ini. Saya perlu waktu untuk menenangin diri saya. Kamu pikir saya nggak kecewa? Iya, saya salah. Saya ngerti. Udah sana masuk. Udah malam. Akhirnya mereka pisah juga. Mudah-mudahan setelah ini bukan cuma pisah kamar, tapi pisah untuk selamanya. Gimana sih Alia? Mau dikasih kabar bagus, malah teleponnya gak diangkat-angkat.
Oma? Oma? Oma ngapain duduk sendirian di sini? Kok Oma belum tidur? Oma nggak bisa tidur. Emang kenapa, Oma? Banyak masalah yang Oma pikirin, Jom. Dan sekarang ada masalah lagi sama Abi dan Kinan. Lagi-lagi rumah tangga mereka dihantam masalah. Ya Allah, ada masalah apa lagi, Oma? Kamu tahu Alia kan? Alia calon istrinya Abi dulu. Dia kembali, Jum. Dan ternyata Alia itu adalah Amanda yang kita kenal selama ini. Oh, Mai. Kok bisa, Oma? Katanya Alia mengalami kecelakaan dan wajahnya rusak berat. Lalu dia melakukan operasi plastik dan mengganti identitasnya dengan Amanda. Ternyata dia Alia. Loh, kok dia nggak cerita ya? Ngapa dia diem-diem aja, Oma? Oma juga nggak ngerti, Ju. Yang jelas, gara-gara semua ini bikin masalah dalam rumah tangga Abi dan Kinan. Doain ya, Jum. Supaya rumah tangga Abi dan Kinan baik-baik aja. Pasti, Oma. Jumi pasti doain Tuan muda menon Kinan. Oma yang sabar ya, Oma. Claudia, kalau gitu saya pamit dulu ya. Oh, iya. Bapak hati-hati ya. Kamu juga hati-hati, walaupun di rumah. Katanya gak ada hubungan apa-apa, tapi malah akrab banget kayaknya. Ini bener-bener gak bisa dibiarin, Karina. Kalau beneran mereka sampai pacaran, ini gawat buat kamu, Karina. Hah? Kok buat aku? Buat Mbak enggak gitu? Ya iyalah, kamu kan cuma istri sirinya Mas Herman. Kalau Mas Herman bosan ya udah, bye. Cerai, selesai. Kalau Mbak istri sah, repot. Males pasti Mas Herman cerai sama Mbak. Ribet. Istri siri, istri sah, itu aja terus. Bosan tau nggak? Emang bener? Saya jalan dulu ya. Iya, Pak. Karina. Kenapa jadi kayak gini sih semuanya? Segitu jijinya Mas Abi sampai harus pisah kamar sama aku. Aku bawa aja deh bajunya Mas Abi. Siapa tahu dengan cium aroma bajunya, aku bisa tidur nyenyak. Tuan, ngobrolnya udah, Tuan. Non Kinan mana? Kok sendirian, Tuan?
Sekarang kamu beresin kamar tamu sana. Emangnya mau ngapain Tuan? Ya, mau tidur lah di sana. Lah, biasanya kan Tuan muda tidur di kamar Tuan muda. Kok sekarang di kamar Tuan tamu? Kamar tamu Tuan. Nah, apa sih banyak nanya? Tinggal beresin aja susah banget. Sekalian siapin baju saya buat besok. Siap Tuan muda. Maaf. Masuk. Non. Bi. Lah, Non Kinan mau kemana nih bawa baju? Saya mau tidur di kamar tamu, Bi. Kamar tamu? Lah bagaimana sih? Tadi Tuan Muda nyuruh Jumi suruh bersihin kamar tamu. Tuan Muda mau tidur di sono katanya. Lah ini Jumi mau ngambil baju Tuan Muda, Non. Emang Mas Abi ngomongnya gimana, Bi? Tadi sih Tuan Muda nyuruh Bi Jumi suruh bersih-bersih kamar tamu. Soalnya Tuan Muda mau tidur di situ, Non. Ini sekalian Bi Jumi ngambil bajunya. Bagus juga ya sandiwara kamu. Kenapa sih? Semua ada aja masalah di keluargaku. Makasih ya, Fit. Kamu udah sabar nungguin aku. Aku akan tunggu kamu sampai kamu ngasih hati kamu buat aku. Apa cuma segini aja umur pernikahan kita, Mas? Apa nggak seharusnya saya marah seperti ini? Tapi saya paling nggak suka dibohongin. Aku harus selesaiin masalah ini sekarang.